Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat campur sari ibunya 2R. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita jalan-jalan lagi ke Dusun Rangsot, Desa Sigar Penjalin, Kecamatan Tanjung, Lombok Utara, NTB. Berbeda dengan video-video sebelumnya, kali ini kita akan mengunjungi budidaya lebah trigona. Sangat menarik teman-teman. Nah, sambil menikmati video ini jangan lupa subscribe, like, dan komen. Ada berapa keluarga di sini, Mbak? Untuk kelompoknya ini 25 kelompok. 25 kakak ya, Mbak ya. Kakak yang di Rangsot Barat, yang di Rangsot Timur kita ada 25 kakak juga. Oh, rumahnya kayak begini ya. Ya, kalau ini dia belum dipindah, masih alami dari apa namanya? Dari alam. Belum dipindah. Nanti kalau karena dia baru 4 hari di sini ya, Ina. Baru 4 malam di sini. Nanti ada seminggu 2 minggu baru kita pindah ke kotak di sebelah sana, ya. Sebelah sana. Di Beruga. Jadi ya, ini masih adaptasi dah mereka. oh, jadi awalnya itu mereka rumahnya di liar, di alam, di bambu-bambu kayak gini ya? Atau bambu ini sudah dibuat dirumahkan? Enggak, ini masih asli dah, dari mungkin dia masih pohon. Nanti ketika dilihat sudah ada isinya, baru kalau memang kita pindah gitu kan. Dipindah ke sini buat dia pindah lah, adaptasi di sini. Nanti udah lamaan, udah betah, kita potong, mana rumahnya kita masukin ke kotak supaya lebih awet. Ini kan dia nggak awet. Oh, oke. Lagi masa adaptasi, baru 4 malam di sini. Semuanya? Iya, yang di sebelah sini. Ini Mas. Jadi ini di alam, Mbak ya? Ini rumahnya mereka di alam ya? Dia ada di, karena ini trigona, kadang dia ada di kayu-kayu, di bambu-bambu, di kolong-kolong fondasi bangunan. Jadi ini mereka di alam, kemudian diambil, kemudian dibudidayakan. Ya, dibudidaya. Terus kalau yang seperti ini ada berapa koloni? Yang seperti ini di sini kemarin terakhir. Yang enggak di pohon ini ada berapa koloni? Oh, dia satu koloni, satu pohon ini satu koloni. Satu pohon satu koloni ya. Jadi satu keluarga ya. Satu ratu. Satu ratu dan ada beberapa bakal calon ratu yang kemudian nanti bisa dipecahkan. Dengan Mbak siapa, mohon maaf? Astri. Mbak Astri ya. Oke. Keharusan seperti apa kotaknya begitu, Mbak? Nggak ada seharusnya sih Bu sebenarnya kalau trigona, karena kan memang dia alami dari alam ya, dan di alam itu mereka juga nggak pilih-pilih tempat, mana-mana ada lubang, mana-mana ada kayu atau ruangan yang cocok, di situ dah mereka buat ruangan. Cuman kan kita sebagai manusia gitu ada akal ya, kita sediakanlah tempat yang layak untuk mereka. Seenggaknya ketika kita melakukan panen dari hasilnya mereka itu kita nggak menyakiti mereka, terus kita juga nggak kesusahan juga. Iya. Panennya berapa lama, Mbak? Panen ini umur berapa? Ini umur 6 ya, Ina, dari bulan April. Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Bisa panen berapa lama? 3 bulan 1 kali. 3 bulan 1 kali. Bisa berapa liter? 12,5 liter untuk berapa kotak? Untuk 100-an kotak. 12,5 liter. Ya, selama 3 bulan sekali ya. Iya, kemarin sih kita 3 bulan pertama itu 12,5 liter. Sama yang di sini juga 12,5 liter, jadi 25 liter lah dari 250 liter. Oke. Sebenarnya tidak perlu dipelihara ya, Mbak ya? Enggak. Dia hanya ditanam-tanamin saja, disediakan tanaman yang Ibu ya. Dan ini adalah ibu-ibu anggotanya nggih. Dengan Ibu siapa, mohon maaf? Hajah Halimah. Ibu Hajah Halimah. Sudah berapa lama dengan kegiatan ini, Bu? 5 bulan. 5 bulan nggih. Ibu punya berapa kotak? 5 kotak. 5 kotak ya. Di rumah 5 kotak. Banyak ya, Mbak ya? Cuma karena setiap ketua keluarga, kepala keluarga 10 kotak bantuan awal pendampingannya, 5 kotak kita taruh bareng untuk kelompok, 5 kotaknya dibawa ke rumah untuk perawatan mandiri. Oh ya, teman-teman, perkenalkan ini Mas Aan. Mas Aan ini adalah ketua Pokdarwis. Silahkan diceritakan Mas tentang kegiatannya, Mas. Ya, jadi sekarang kita ada di Pondok Trigona ya, ibu-ibu, kelompok ibu-ibu. Jadi kita
udah punya kelompok ibu-ibu binaan dari YBM PLN, berkat dana zakat, pengelolaan dana zakat. Ada 3 pengelolaan kalau di dusun kita. Pertama ada Trigona, bentukan kelompok ibu-ibu. Kemarin di tahun 2020 awalnya di Rangsot Timur, dusun sebelah. Nah, melebarkan sayap kemudian di Rangsot Barat seperti itu. Ada 25 anggota, jadi setiap anggota dapat 5 stup. Apa istilahnya itu? 5 stup ditaruh di kelompok. Apa stok maksudnya, Mas? Stup itu kayak kotak. Oke. Stup itu kotak. Ini kita namain stup. Stuk. STUK. STUP, stup. Oh, oke, stup. Oke. Stup. Jadi ibu-ibu dapat 10, 5 dibawa pulang, 5 ditaruh di kelompok seperti itu. Alhamdulillah 1 tahun berjalan, ibu-ibu udah ngerasain manfaatnya ya. seperti itu. Jenis trigonanya ada berapa jenis, Mas? Di sini kita jenisnya kita spesifikasikan berdasarkan warnanya. Ada 2 jenis. Ada yang trigona yang agak kekuningan, di sini ada yang agak kehitaman. Nah, yang kekuningan ini madunya cenderung agak Kecut. Ya, kecut. Nah, yang hitam agak manis-manisan dikit. Cuma kembali lagi untuk rasa tergantung vegetasi yang ada. Kita di Rangsot, terutama Rangsot Barat dan Rangsot Timur. Kita di sini alhamdulillah punya banyak tanaman vegetasi lah seperti itu. Ada jambu mente, ada pohon mangga, juga banyak yang memang kebutuhan trigona, dan juga ada pohon kelapa seperti itu. Untuk perawatan yang trigona ini sebenarnya cukup simple ya, simple. Soalnya kita hanya membuat tempat, kemudian menyediakan beberapa lahan untuk membantu proses makan dari trigona tersebut, pakannya seperti itu. Menyediakan bunga-bunga yang ada nektarnya seperti itu. Nah, kalau bicara tempat, tergantung tempat juga, Bu. Jadi kalau tempat kita memang tempat yang sudah menyediakan banyak pepohonan seperti kelapa, jambu mente, pohon mangga yang punya getah seperti itu, kita tidak terlalu membutuhkan bunga-bunga yang seperti yang bisa dilihat di bawah seperti itu. Jadi tidak ada tanaman spesifik yang diharuskan ditanam ya? Apapun bisa maksudnya ya? Asalkan ada getahnya. Asalkan ada getahnya. Jadi, contohnya? Kayak jambu mente kan? Kayak mangga ada getahnya. Jadi getahnya itu fungsinya untuk membuat ini dinding-dinding yang di dalam dinding rumahnya itu. Penampungan madunya tersebut. Oke. Terus kemudian saya dengar ada yang jenis-jenis yang super atau? Kalau jenis yang super sebenarnya tergantung dari lamanya kita proses peternakan trigonanya. Oke. Dari lamanya sebenarnya. Yang super yang dimaksud itu sebenarnya yang udah lama di kota seperti itu. Karena ada beberapa jenis trigona yang memang yang dijual, bisa kita lihat mungkin di daerah-daerah lain, dijual langsung sama kotanya, tapi pas kita bawa langsung ke rumah kabur trigonanya karena memang itu bukan kualitas yang baik dalam artian tidak lama. Oh, oke. Maksudnya mereka berkoloni baru saja sehingga bisa kabur ya karena mereka belum bekerja sama dalam membentuk itu. Dan kalau misalnya ada yang berminat mengembangkan ini di daerah misalnya perumahan, Mas. Itu caranya gimana? Bisa nggak dibeli dari sini? Jadi kita belum untuk pemecahan koloni. Jadi pemecahan koloni itu dibagi koloninya. Nah, jadi untuk pemecahan koloni yang kita lihat itu ada namanya ratu ininya trigonanya. Ada bakalan ratu trigonanya juga. Dalam satu koloni? Dalam satu. Biasanya ada? Stup. Dalam satu stup? Oke. Biasanya ada. Sampai ada 2 calon ratu seperti itu. Nah, untuk sekarang kita belum ke situ karena baru-baru. Nah, mungkin untuk tahun ke depan apabila sudah ada pemecahan koloni, bisa-bisa saja, Bu. Bu bisa langsung datang ke sini. Bisa beli stup di sini, bisa beli madu di sini, belajar bareng di sini. Iya, betul. Nah, terus kemudian bagaimana tahu kita
yang mengelola ini bahwa stop di situ sudah mengandung ratu yang berbeda. Maksudnya ratu yang ada 2 ratu dalam satu stop. Harus dibuka ya? Harus dibuka. Jadi masih aman kalau kita buka, insya Allah. Jadi kita harus buka dan sama orang-orang yang memang ada ahlinya. Seperti itu. Dia tidak nyengat ya Mas ya? Enggak, kalau yang trigona yang jenis ini enggak nyengat. Tidak nyengat ya? Memang harus ada telinga. telinga. Karena dia bisa masuk ke telinga kita. Jadi kalau yang berhijab aman ya Mas ya? Aman. Nah, saya yang enggak aman. Kita sih pakai kapas setiap pemanenan. Oh, oke. Tadi dijelaskan sama Mbak Astrid ya, Mas? Mbak Astrid. Itu katanya panennya 3 bulan sekali ya? Itu yang normal. Oh, yang normal. Oke. Yang tidak normal? Yang tidak normal itu lebih cepat atau lebih lama? Lebih lama, kualitas madunya juga lebih bagus. Oh, oke. Jadi kita di sini tergantung vegetasinya, pakannya. Ini kan bunganya udah mekar. Gitu. Nektarnya banyak dapet. Jadi kita bisa panen cepat. Panen kadang 3 bulan. Itu paling cepat lah 3 bulan. 3 bulan ya. Nah, paling telatnya 6 bulan. 6 bulan. Madu yang maksimalnya. Nah, pengalaman Mas Aan, tapi memang selama 6 bulan atau 5 bulan ini sudah pernah panen ya Mas ya? Sudah pernah ya. Nah, itu pengalamannya tadi dijelaskan sama Mbak Astrid juga sih. Satu stop itu berapa cc ya? Berapa mili? Beda-beda dia. Beda-beda ya. Jadi tergantung kesuburan dari koloni yang ada di stopnya. Kesehatannya seperti itu. Nah, kriteria koloni yang sehat gimana Mas? Koloni yang sehat itu bisa kita lihat dari jumlah telur yang dihasilkan di dalamnya. Itu koloni yang sehat. Semakin banyak telur semakin sehat. Semakin sehat ya. Jadi tidak tergantung pada lamanya juga ya. Tergantung sehat tidaknya ya. Dan jenis penyakit yang menyerang apa? Sudah pernah? Ada beberapa sih yang kita jaga-jaga di sini. Ada semut. Oke. Terus jangan ditaruh di tempat yang berasap seperti itu. Soalnya bisa mengganggu finisi trigona di dalamnya. Kadang bisa kabur. Iya, betul. Teman-teman, tadi ada yang lucu. Aku pikir aku sudah on-kan videonya, ternyata belum. Jadi kita mulai lagi Mas Aan. Mohon maaf. Nah, diceritakan lagi Mas tadi gimana pemasarannya. Jadi untuk pemasaran kita yang di sini khususnya trigona ya Bu ya. Kita masih dibantu oleh YBM PLN. Selama bermitra 1 tahun dan sisanya 6 bulan. Kita masih tetap diberikan bimbingan, bantuan seperti pemasaran tersebut Bu. Jadi setiap kali panen ibu-ibu udah ada jatah yang kita kirimkan ke YBM PLN pusat. Nah, untuk mitra kita juga bermitra dengan Lakes Lombok International Eco International Connection tersebut. Jadi setiap yang mau bermitra dengan kita langsung ke YBM PLN dulu seperti itu. Karena masa YBM PLN di sini masih ada. YGM Yayasan Baitul Mal. Yayasan Baitul Mal PLN. Yang perusahaan listrik negara itu Mas ya. Oke. Nah, terus kemudian tentang pengemasannya gimana Mas? Untuk pengemasannya dulu sempat kita pertama pakai plastik di awal-awal. Namun setelah join dengan Lake kita udah ganti kemasan seperti itu. Kita udah pakai kemasan kaca yang insya Allah madunya bisa tetap terjaga. Kualitas madunya dan brandnya masih tetap. Terus bagaimana mutu Mas? Penjagaan mutu kan ada banyak kasus nih petani-petani yang mencampurkan madunya itu dengan aku nggak tahu campurannya apakah gula atau apa. Nah, bagaimana kualitas di sini itu bisa dijaga Mas? Pertama kalau di sini berawal dari pemikiran yang itu sebenarnya kita adakan kelompok seperti itu. Jadi kelompok ini diharapkan dapat menjadi ikon dari pengembangan madu trigona khususnya yang ada di Desa Sekolah Penjalin seperti itu. Karena memang benar di beberapa tempat sering terjadi case-case seperti itulah. Misalnya penambahan gula, kadang pakannya
sengaja ditaruh gula biar itu yang jadi pakannya, biar madunya manis. Oh, ada begitu. Ada juga. Jadi instead of kita menyediakan tanaman vegetasi dengan bunga, dikasih langsung gula supaya mereka langsung mengkonsumsi gula. Oh, Tapi iya. kita di sini alhamdulillah dari alam juga mendukung. Banyaknya pohon jambu mente, pohon kelapa, pohon mangga juga di sini yang tetap menjaga kualitas dan rasa dari madu kita tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara kualitas atau kepercayaan pelanggan, ya insya Allah kalau di sini pertama kita dari kelompok yang bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar lah seperti BBM PLN, seperti Lake juga kan. Lake kan Lombok Eco International Connection seperti itu. Jadi sesuatu baik dari pengemasannya, mungkin dasarnya dari pengemasan kita harus maksimalkan seperti itu biar rasa dan kualitas dari produk kita tetap terjaga seperti itu. Iya, betul. Kita di sini seperti itu. Terus harga jualnya dari sini bagaimana, Mas? Kalau di sini untuk harga jual baik orang sekitar dusun yang mau beli ataupun luar, kita punya ada 2 produk kemasan seperti itu. Pertama 190 ml itu harganya 80.000 pakai kaca. Kemasannya kaca. Ada juga yang 500 ml Setengah liter berarti ya? 500 ml itu harganya 200.000. Jadi selain kelompok yang ada di sini, selain kelompok kan 80% masyarakat sini sudah punya stup trigona di stup rumahnya itu di luar kelompok. Jadi untuk pemasaran dari madu-madu hasil panen mereka tersebut kita ambil selaku kelompok di sini biar madu yang ada di dusun kita masih tetap konsisten dan tidak keluar seperti itu. Banyak case setelah panen yang di luar kelompok, maksud saya setelah panen biasanya dioper lagi dijual keluar, entar yang di luar mungkin dicampur entah kita tidak tahu. Oke. Jadi memang sebaiknya ya semoga dengan video ini bisa langsung ya berhubungan dengan konsumen sehingga teman-teman bisa datang ke sini untuk membeli dan belajar dari teman-teman kelompok binaannya Mas Aan seperti itu ya. Oke, menarik. Nah, nanti teman-teman setelah ini kita akan mencoba panen. Nah, kita tunggu selanjutnya ya. Nah, teman-teman, ini kita mau panen madu trigona. Jadi ibu siapa yang panen nih? Istiarah. Ibu Istiarah dengan dengan Mbak Nurhaini dipandu oleh Ibu Astri. Sarangnya teman-teman. Nah, akan dibuka. Masya Allah. Banyak sekali madunya. Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini hasilnya ya. Oh, seperti ini teman-teman ya Allah. Banyak sekali. Jadi yang bulat-bulat itu apa, Mbak? Yang mana? Yang ini? Ini kan madunya. Oh, itu madunya di situ. Ya, yang di bulat ini kan telur mudanya ini. Oh, yang itu mana telur muda? Ditunjuk aja, Mbak. Ini. Oh, itu telur mudanya. Terus ini teman-teman, ini lebah trigonanya kecil-kecil memang, dan dia tidak menyengat ya. Tidak menyengat dibandingkan. Oh, jadi yang seperti ini bulat-bulat ini adalah sarangnya. Iya. Oh, sarang madunya ya. Ini madunya ya. Ini Bapak, ini Bapak lihat nih. Nah, itu dia. Nah, ini umur berapa tahun? Oh, belum. Berapa tahun? Tapi saya nggak punya kayak ginian. Gimana caranya? Siapkan kotak. Siapkan kotak dong. Siapkan kotak yang bersih, yang nggak terkontaminasi sama zat-zat kimia apapun. Siapkan lubang katu. Olesin propolis di sini, Pak. Oh iya. Dia datang sini dalam. Ya, insya Allah dia datang sendiri kalau dia ngecek sama rumahnya. Nah, sekarang ini proses panen. Silakan. Proses panen. Pakai pisau yang tipis. Ayo Mbak, silahkan. Pakai pisau yang tipis, ambil bagian madu yang dia nggak banyak koloninya di dalamnya, supaya kita nggak membunuh terlalu banyak. Karena dalam proses panen pun akan terbunuh juga, Mbak ya. Iya. Terbunuh ini ya. Oke. Usahakan jangan sampai terkena telur ya, Ina. Oke. Iya. Oh, Masya Allah, luar biasa.
kita benar-benar hanya menyediakan tempat dan Rumahnya, makanan, mereka kerja iya, sendiri. iya, iya. Dan kita ambil panen, iya. Jadi seperti ini tampilannya. Masya Allah. Nah, oke, sambil lihat itu saya penasaran. Biasanya kayak gini nih, udah jadi semua kayak gini. Faktor apa yang harus dijaga supaya binatangnya jangan lari? Binatangnya jangan lari. Yang ini loh. Terdapat tadi dalam kota itu yang banyak-banyak. Yang penting pulannya harus ada, kita taruh di dalam kota. Bulan lilin tadi itu. Iya. Pulan sih lain kan dari sari bunga gitu. Nektar di Iya, sekitar. nektarnya. Nektar sekitar jangan Sampai habis. sampai habis ya, sampai nggak ada. Ya, bunga banyak. Oke. sifat penyaringannya masih manual. Oke. Banyak gitu. Ya, terus ampasnya itu yang propolis ya, yang kayak lilin. Lo belajar tadi dari ahlinya, Mbak Astri, Mas Aan. Tara, kita lihat madunya. Oh, banyak juga ya. Alhamdulillah, masya Allah. Walah, ya Allah. Ini teman-teman madu asli seasli-aslinya. Jadi sudah tidak ada ragu lagi ini. Nah, ini teman-teman hasilnya kerja dari lebah trigona selama 4 bulan, kurang lebih berapa mili nih? 170 mili teman-teman. Madu asli siap disantap untuk kesehatan. Oke. Produk dari lebah trigona ini ada 3, madunya, propolisnya, dan vibratnya. Atau vibrat ini lebih kita kenal dengan pollen. Ya. Bagi sebagian orang berbeda sih ya Bu, mau dia lebih senang madu murninya saja yang benar-benar madu terpisah dari pollen dan propolis. Tapi bagi sebagian orang juga yang mengerti khasiatnya mereka kalau dicampur, mereka akan lebih senang kalau madu di dalamnya sudah ada propolisnya, ada pollennya juga. Nah, bagaimana teman-teman? Menarik bukan? Jika tertarik budidaya lebah trigona ini, kontak personnya akan saya cantumkan di description box ya. Silahkan ditengok. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Stay healthy, stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.